Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul khotbah saya righteousness, kebenaran, saudaraku ya. Dalam bahasa Indonesia itu, kalau kita baca Alkitab, kita seringkali tidak menyadari apa yang dimaksud oleh Alkitab bahasa Indonesia itu karena keterbatasan bahasa. Kata kebenaran ini di dalam Alkitab itu diterjemahkan dari dua kata. Satu katanya adalah, kalau di dalam bahasa Inggris ya, satu katanya adalah righteousness, adalah posisi sebagai orang benar ya. Righteousness, posisi benar ini. Yang kedua itu adalah truth. Truth itu adalah kebenaran firman Tuhan. Righteous itu saya ini righteous, saya ini benar. Posisinya yang benar. Ingat, kalau truth itu adalah kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Jadi, tapi di dalam bahasa Indonesia selalu diterjemahkan sebagai kebenaran sehingga kita nggak ngerti apa yang dimaksud kebenaran yang mana gitu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu akan dengan jelas. Kita akan bisa lihat antara righteousness dan truth itu ya. Nah, saudaraku, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ada perubahan yang sangat besar yang terjadi, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada saat kita diselamatkan. Perubahan yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Karena hubungan dengan Tuhan ini tidak bisa dipulihkan dengan usaha manusia. Karena untuk bisa bergaul dengan Tuhan, untuk bisa benar di hadapan Tuhan, bisa tinggal bersama-sama Tuhan, cuman ada satu syarat, kau tidak boleh ada dosa. Nah, itu tidak bisa terjadi, saudaraku ya. Tidak bisa, karena manusia itu dikuasai oleh dosa turunan itu, ya enggak? Dan sehingga setiap keturunan Adam itu berbuat dosa. Nah, karena itulah Tuhan mengatakan, dia katakan bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi penghalang itu adalah kejahatan kita. Yang menjadi penghalang adalah dosa kita, sehingga dia menyembunyikan diri dan tidak mendengar. Jadi ada dosa itu menjadi penghambat. Itu adalah masalah utama manusia sehingga tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, tapi itu dipulihkan waktu kita terima Tuhan Yesus, karena Yesus memulihkan hubungan. Dosa kita diambil oleh Yesus. Ingat, banyak sekali anak Tuhan yang punya konsep yang salah, berpikir bahwa saya diselamatkan karena saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan kemudian saya selamat. Tapi nggak ngerti bagaimana konsep selamat. Konsep selamat adalah tadi seperti saya katakan, Tuhan tuh nggak bisa terima dosa di dalam diri kita. Jadi Yesus itu tidak mengampuni hukuman atas dosa kita, tidak. Tetapi Yesus itu mengambil dosa yang ada di dalam diri kita, menukar dengan kehidupan Dia. Yesus adalah pribadi yang tidak mengenal dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa, tidak punya dosa turunan karena dia bukan keturunan Adam, dia bukan hubungan suami istri, ya. Dia dikandung oleh Roh Kudus, tidak punya dosa turunan, tidak pernah berbuat dosa 33,5 tahun dan hidup sesuai dengan hukum Taurat. Nah, dalam keadaan tidak berdosa, dia menukar hidup kita. Dosa kita pindah kepada Dia dan kebenarannya pindah kepada kita. Dengan demikian tidak ada dosa lagi. Tuhan tidak menjumpai dosa di dalam diri kita. Dengan demikian hubungan kita dengan Bapa itu bisa berjalan dengan baik. Bahkan kita diangkat menjadi anak. Ya enggak ya? Hari ini saya enggak bahas tentang anak. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam. Adam itu dikatakan sebagai anak Allah. Menurut silsilah kalau kita baca dalam kitab Lukas ya, saudaraku ya. Nah, Tuhan itu mengambil dosa kita, membuat hubungan kita menjadi baik. Itu yang nomor satu yang dikerjakan kedua. Yang kedua yang dikerjakan, perubahan yang besar adalah perubahan pada diri kita. Perubahan pada status diri kita. Ingat, sekarang setelah kita menerima Yesus, kita diselamatkan, kita dipulihkan dengan Bapa. Hal yang kedua adalah status pada diri. Keadaan diri kita ini berubah. Kita sekarang itu menjadi orang benar. Karena apa? Karena nggak ada dosa lagi di dalam diri kita. Kita menjadi orang benar. Kita nggak pernah berhasil benar. Tapi oleh karena Yesus, kita punya predikat orang benar. Dan kemudian kita punya predikat sebagai anak Allah. Ya enggak? Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya hari ini nggak bahas tentang anak Allah. Yang kemudian kita mempunyai predikat lagi sebagai warga kerajaan Allah. Ya enggak? Kewarganegaraan kita bukan lagi warga dunia, tetapi warga kerajaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti saya akan bahas mengenai kebenarannya ini. Ya enggak ya? Nah,
Kita jadi warga kerajaan Allah. Apa benefitnya? Hari ini saya nggak bahas tentang itu. Dan yang terakhir kita menjadi mempelai Allah, saudaraku. Ini adalah perubahan pada diri kita yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Itu semua diberikan oleh karena Yesus. Dan kita memiliki, tadi status kita berubah dan apalagi yang terjadi, hidup kita berubah. Apa yang kita miliki berubah. Kalau dulu untuk kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, menurut Ulangan 28, Tuhan mengajarkan bahwa kalau kau hidup menurut ketetapanku dan tidak melanggar gitu dan setia gitu, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka semua berkat ini akan datang kepadamu. Tapi kalau kau tidak hidup menurut ketetapan firman Tuhan dengan setia, maka semua kutuk ini akan mencapai engkau sampai punah. Saudaraku, betapa sulitnya untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. Bahkan orang Farisi pun tidak bisa. Ingat, orang Farisi pun digambarkan sebagai orang munafik saja yang tidak bisa untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. Sehingga suatu kali dia waktu bawa seorang perempuan berzina dihadapkan kepada Yesus. Menurut hukum Musa, hukum Taurat, ya enggak ya? Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dirajam mati, dilempar batu sampai mati. Yesus mengatakan, barang siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, ambillah batu duluan, lemparlah kepada perempuan itu. Dalam seketika mereka semua hilang, kabur semuanya. Karena padahal mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal hukum Taurat. Mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mereka hidupnya sangat hafal hukum Taurat. Tapi tidak ada satupun di antara mereka berani mengatakan mereka hidup sesuai hukum Taurat. Mereka kabur, mereka nggak berani untuk ambil batu melempar perempuan itu. Karena mereka itu adalah nggak berhasil hidup sesuai hukum Taurat. Betul, saudaraku? Jadi mereka bukan orang benar. Betapa susahnya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kita, Tuhan menukar hidupnya sehingga kita mendapatkan segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus. Yesus memiliki semua berkat, dicatat dalam Ulangan 28 itu. Dan Yesus tidak memiliki kutuk. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa, saudaraku. Jadi itu dia tukar dengan diri kita. Kita memiliki segala sesuatu di dalam Yesus. Kita hanya perlu minta kepada Bapa. Minta kepada Yesus. Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan mintalah apa saja dan engkau akan menerimanya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki sesuatu, segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus. Dan kita bisa melakukan segala sesuatu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam Yesus. Filipi 4 ayat 13 katakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Padahal Yesus sendiri mengatakan, di luar aku engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Di luar aku kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Kita frustasi, kita nggak berhasil, kita gagal terus, kita jatuh terus. Karena di luar Yesus kita nggak mampu. Tapi di dalam Yesus, I can do all things. Aku dapat melakukan segala sesuatu. Itu perubahan yang terjadi pada diri kita. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Bapa. Yang kedua adalah perubahan pada diri kita. Semuanya tidak bisa kita kerjakan. Yang terakhir adalah dimensi kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini, tadinya dunia ada dalam kuasa Adam. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan memberikan kuasa kepada Adam. Taklukkanlah semua, taklukkanlah bumi, berkuasalah, beranak cuculah. Tuhan memberikan kuasa itu kepada Adam. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat yang memiliki kuasa itu adalah si jahat. Sehingga si jahat bisa bawa Yesus sekalipun. Dia katakan, kau lihat, dunia beserta semua kemegahannya itu sudah diberikan kepadaku dan aku berhak berikan kepada siapa saja. Sujud dan sembahlah aku dan aku berikan semua kemuliaan ini. Tuhan usir dia. Saudaraku, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sehingga orang-orang bertanya, kalau Tuhan ada, kenapa dunia ini begitu kacau? Kenapa ada banyak kejahatan? Kenapa tambah ini, tambah ini? Dan orang ngomong, di mana Tuhan? Karena dunia itu berada dalam kuasa si jahat. Dan Tuhan tidak ikut campur. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ini, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu.
Ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada mujizat, ada kuasa, ada semua. Semua ada di situ. Ada berkat yang limpah, ada kesembuhan. Apapun ada di dalam situ. Di dalam Yesus. Dan kita diminta untuk pindah dari dimensi dunia kepada dimensi kerajaan Allah di muka bumi ini. Bukan di sorga nanti, di muka bumi ini. Makanya kita perlu belajar. Nah, ini adalah 3 perubahan yang sangat besar. Perubahan adalah hubungan dengan Bapa, yang kedua perubahan pada diri manusia, dan ketiga adalah perubahan dimensi kehidupan kita. Dan tentu saja untuk belajar ini, itu memerlukan sepanjang hidup kita. Kita belajar terus, setiap minggu kita belajar sebagian demi sebagian. Hari ini saya belum khotbah, saudaraku, ini baru intro ya, gitu ya. Kalau pemain musik ngomong gitu, itu intro. Hari ini saya akan membahas tentang apa yang ada pada diri kita, yaitu status kita yang berubah. Righteous, benar, orang benar. Righteousness ini apa? Tadi saya sudah katakan bahwa untuk bisa berhubungan dengan Tuhan itu, syaratnya adalah engkau tidak boleh ada dosa. Kau bisa bergaul dengan Tuhan. Tetapi ketika kau hidup di dalam dosa, ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dilempar keluar dari Taman Eden, dan sejak itu tidak ada catatan lagi Tuhan bergaul dengan Adam, saudaraku ya. Yang menjadi penghalang itu adalah dosa. Dan dosa itu sudah dihapus oleh Yesus. Yesus menarik keluar semua dosa itu, pindah kepada diri dia. Waktu Yesus disalib, Yesus ini adalah orang benar kan? Yesus ini kan anak Allah, tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah anak Allah yang dikasihnya. Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus anak yang dikasih oleh Bapa di sorga. Tetapi waktu dia disalib, dia menanggung semua dosa kita. Waktu dosa masuk ke dalam tubuhnya, dia berseru, Elai, Elai, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Bagaimana Allah bisa meninggalkan dia? Sedangkan dia adalah anak Allah, dia tidak pernah berbuat dosa. Kenapa Allah meninggalkan dia? Karena semua dosa kita masuk ke dalam tubuhnya. Seperti katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Dia menanggung semua dosa kita pada tubuhnya di kayu salib. Dia tanggung dosa kita pada tubuh. Semua dosa kita ada di dalam tubuhnya. Dan bukan hanya dosa, tapi akibat daripada dosa. Konsekuensi dosa, setiap hukuman itu, semua siksaan itu, semuanya itu ditanggungkan karena dosa ada pada tubuh dia. Ya enggak? Menurut Roma 8 ayat ketiga, ya enggak? Dia telah menghukumkan dosa itu pada tubuh itu. Ya enggak? Dengan demikian, tidak ada lagi penghukuman buat kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Dosa kita udah pindah kepada dia, dan hukumannya juga pindah kepada dia sampai dia turun ke kerajaan maut. Dengan demikian kita tidak perlu menjalani lagi apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita tidak akan pernah menjalani hukuman lagi karena dosanya tidak ada pada diri kita lagi. Nggak ada lagi hukuman pada diri kita. Nggak ada lagi maut yang berlaku pada diri kita. Kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan maut. Kita akan mati dan turun ke Firdaus, dan selanjutnya kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. 1000 tahun di dalam kerajaan, 1000 tahun di muka bumi, dan kekal bersama Tuhan di sorga. Saudaraku, hari ini betapa pentingnya righteousness. Kita mau belajar bersama-sama. Righteousness ini, kebenaran ini, posisi sebagai benar, orang benar ini, itu tidak bisa dihasilkan oleh usaha manusia. Nggak bisa. Roma 10 ayat 2 berbunyi demikian. Roma 10 ayat 2. Saya bacakan ya. Ditampilkan nggak? Oke, ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Kebenaran ini bukan truth, Bapak Ibu. Kebenaran ini adalah righteousness, ya. Jadi ada orang yang giat, sungguh-sungguh giat. Mereka cinta Tuhan, mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka berusaha untuk establish their own righteousness. Mereka berusaha untuk mendirikan posisi benar itu. Mereka berusaha untuk tampil benar di hadapan Allah. Tapi ketika mereka berusaha, maka mereka itu tidak takluk kepada His righteousness, kebenarannya.
Tuhan, kamu nggak bisa bertemu dengan Tuhan dengan kebenaranmu sendiri. Ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kamu kalau mau berusaha untuk hidup sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan hukum Taurat, kamu nggak berhasil. Yesus katakan, kalau kehidupan kerohanianmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kau nggak bisa masuk kerajaan sorga. Kalau kita nggak bisa lebih benar, padahal orang Farisi dan ahli Taurat itu pun dikecam Yesus satu pasal penuh. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Kau begini, kau begitu, oh, satu pasal penuh. Dan kalau kita, saya mau tanya berapa banyak kita yang hafal hukum Taurat? Bahkan jumlahnya pun nggak tahu. Kita banyak orang berpikir hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah. Hukum Taurat ada 600 lebih, 613, saudaraku. Angkanya saja kadang nggak jelas, bagaimana bisa tahu isinya, apalagi melakukannya, saudaraku. Nah, saudaraku, kita nggak bisa berhasil. Tetapi Tuhan katakan apa? Yesus adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Ya nggak? Sehingga righteousness itu, posisi benar itu, diperoleh tiap-tiap orang yang apa? Percaya. Kita ini menerima righteousness ini, menerima posisi orang percaya itu karena Yesus, bukan karena kita berusaha. Berapa banyak? Saya kasih contoh berusaha untuk hidup benar itu begini. Dengan kebenaran kita. Banyak orang berpikir, kalau aku berdoa dan Tuhan belum menjawab, kemudian kita mulai berpikir, oh itu karena aku belum benar. Karena aku minggu lalu aku masih jatuh dalam dosa. Aku masih bohong gitu. Aku masih begini, aku masih begitu. Ada begitu banyak dosa yang dia tuduhkan kepada dirinya sendiri. Saya mau kasih tahu. Firman Tuhan katakan, tidak ada lagi pelanggaran yang diperhitung pada kita. 2 Korintus 5 ayat 19. Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Tuhan mendamaikan dan tidak memperhitungkan pelanggaran kita lagi. Banyak orang mempunyai pemahaman yang salah, berpikir bahwa Yesus itu menanggung dosa, mengampuni hukuman atas dosa kita sampai pada saat kita terima Yesus. Dari kita lahir, semua dosa kita sampai kita terima Yesus, Yesus sudah hapus. Tetapi selanjutnya aku harus hidup kudus, tidak boleh jatuh, ya enggak? Kalau aku jatuh, aku tidak akan selamat, aku akan binasa. Pertanyaannya, di manakah ada orang di muka bumi ini setelah terima Yesus dan tidak bisa jatuh lagi dalam dosa dan tidak pernah jatuh dalam dosa? Nggak ada, saudaraku. Ketika saya adalah seorang yang bejat. Saya dulu sebelum kenal Tuhan, saya adalah pendosa. Saya adalah pemabuk, saya tukang judi, saya tukang zina, saya adalah pendosa yang sangat dosa, saudaraku. Impossible bagi saya untuk saya bisa selamat. Tapi saya bersyukur Yesus mengambil semua dosa saya. Dan setelah saya jatuh dalam setelah saya diselamatkan, apakah saya tidak jatuh dalam dosa? Saya masih jatuh dalam dosa. Sebelum saya kenal Tuhan, saya ini tiap hari tukang ngumpat-ngumpat. Saya maki-maki orang, terus saya bagikan binatang dengan gratis. Saya murah hati gitu, saya bagikan semua gratis. Tak kasihkan, ya enggak. Saya bagikan semua. Tiap hari ngomong yang kotor, ya enggak, apa segala macam. Saya maki-maki orang, saudaraku. Sehari kalau saya pikir sehari kalau saya bisa buat dosa mungkin 200-300 dosa barangkali gitu ya. Tapi setelah terima Tuhan Yesus, saya tidak tiba-tiba tidak pernah berbuat dosa. Tapi saya itu semakin bertumbuh ke arah Kristus. Ya enggak? Tapi saya masih bisa jatuh dalam dosa. Semua dosa saya itu tidak diperhitungkan karena saya sedang belajar untuk mengenal kebenaran itu. Ya enggak? Dan tidak ada dosa yang diperhitungkan. Kalau ada dosa diperhitungkan, bagaimana cara saya selamat lagi? Sebab untuk bisa selamat itu bukannya Tuhan mengampuni hukuman dosa saya. Tuhan mengambil dosa saya, ditimpakan pada tubuhnya, dihukumkan kepada dia. Nah, bagaimana lagi kalau setelah Yesus sudah enggak ada? Bagaimana lagi dosa saya akan dibereskan setelah Yesus? Ibrani 10 ayat 10 dikatakan bahwa persembahannya itu untuk menguduskan kita satu kali untuk selamanya. Sehingga Yesus menanggung dosa saya yang kemarin, yang hari ini, yang besok, yang 10 tahun lagi sampai saya mati. Dan hari ini saya bisa ngomong, kalau dulu saya sehari bisa 200-300 dosa.
Kemudian saya mau bertumbuh menjadi mungkin tinggal 50 dosa, 40 dosa hari ini atau mungkin kemarin. Saya bisa berkata bahwa saya tidak berbuat dosa sepanjang hari. Tanggap gak, Ibu? Dulu kita dikuasai oleh dosa. Sekarang kita bertumbuh ke arah Kristus sehingga kita bisa ngomong, aku hari ini tidak berbuat dosa. Aku tidak melakukan ini, aku tidak melakukan itu. Bukan berarti saya tidak bisa jatuh dalam dosa. Kita semua itu bertumbuh ke arah Kristus menjadi sempurna seperti Kristus. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan bahwa siapa yang mengenal Tuhan itu harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita wajib hidup sama. Kalau kita tidak punya keyakinan bahwa kita ini adalah orang benar, bagaimana kita bisa mengatakan kita bisa sama seperti Kristus hidup? Tidak bisa. Tapi walaupun saya mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, dosa saya tidak diperhitungkan. Saya adalah orang benar. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya menerima kebenaran itu. Roma 5 ayat 17 katakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya the gift of righteousness, hadiah kebenaran, righteous. Hadiah, posisi righteous itu adalah hadiah dan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena Yesus, saya ini menerima hadiah righteous. Saya righteous bukan karena apa yang saya usahakan. Nah, banyak orang berpikir bahwa dia merasa dia kurang righteous. Dia kurang benar. Dia masih bisa jatuh dalam dosa. Dia, 2 minggu yang lalu, kemarin aku masih bohong. Kemarin aku masih ini. Aku masih begini. Aku masih begitu. Dan dia merasa dia tidak layak. Sehingga itulah sebabnya Tuhan tidak menjawab doaku. Itulah sebabnya aku mengalami begitu banyak masalah. Ini Tuhan sedang menghukum aku. Tuhan sedang mengajar aku. No, saudaraku. Firman Tuhan katakan tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang dalam Kristus Yesus. Terus kenapa saya mengalami hal buruk itu? Setanlah yang melakukan itu. Dan dia mau kita percaya bahwa karena kau belum cukup kudus, karena engkau tidak layak, engkau tidak cukup layak untuk menerima semua jawaban Tuhan, engkau masih dosa, engkau masih layak untuk terima hukuman, itulah sebabnya kau begini, itulah. Padahal dia melakukan kita, memperlakukan kita, karena dia penguasa dunia ini. Dia membombardir kita dengan setiap serangan, saudaraku. Dan kalau kita mau percaya bahwa kita belum layak, kita mau percaya bahwa kita tidak benar, kita percaya bahwa saya ini patut dihukum, maka iblis akan bermain dengan sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau supaya kita mengerti. Tuhan katakan pakai ketopong keselamatanmu, pakai baju jira righteousnessmu, pakai ikat pinggang kebenaranmu, truthmu, ya enggak? Pakai perisai imanmu, lawan panah berapi si jahat. Gunakan pedang rohmu, yaitu firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita lawan si iblis yang menipu kita. Supaya kita menang melawan tipu muslihat iblis. Tuhan katakan musuhmu itu bukan darah daging. Bukan musuhmu itu bukan apa yang sedang kau hadapi. Yang musuhmu itu adalah si penguasa-penguasa di udara itu. Roh-roh jahat itu yang menembakkan panah berapi. Saudaraku, coba bayangkan berapa banyak anak Tuhan. Dia mengalami serangan kesehatan, masalah keuangan, masalah ini, ya enggak. Sama seperti kalau kita lagi berperang, si jahat itu, musuh kita, itu menembakkan, kena panah di sini gitu. Ketika kena panah, kita sibuk untuk membereskan sini. Sementara kita sibuk, kena panah lagi. Kita sibuk lagi. Kenapa lagi? Sibuk lagi. Kita sibuk membereskan luka-luka pada tubuh kita, kena panah tadi. Kalau kita setiap hari cuma sibuk membereskan luka-luka itu, satu hari kau akan mati kena panah. Kenapa? Penuh dengan panah. Kau perlu berperang, kau perlu menangkis. Ya enggak? Kau perlu untuk melawan si pemanah itu. Kau perlu gunakan pedangmu untuk melawan si pemanah itu. Kalau kau biarkan si pemanah itu dan kau sibuk mengurusin lukamu, satu hari kau pasti mati, ditembak mati oleh si pemanah itu. Amin, saudaraku. Makanya Tuhan ngomong, berdirilah tegap.
Kenakan semua perlengkapan senjatamu. Kau itu adalah orang benar. Jangan ditipu lagi. Jangan berpikir bahwa kau belum cukup benar, kau belum cukup layak, kamu tidak. Itulah sebabnya begini, Tuhan begini. No, itu adalah tipuan. Kita adalah orang benar. Bukan karena aku berhasil hidup benar. Bukan. Tapi karena aku menerima kebenaran itu. Maka sehingga ada orang, karena dia tidak menyadari itu, dia berusaha untuk menjadi benar. Itu namanya membangun kebenarannya sendiri. Dia berpikir, karena aku belum mendapatkan jawaban doa, mungkin aku kurang benar. Aku akan berpuasa 40 hari. Supaya aku mendapat jawaban doa. Supaya aku berkenan kepada Tuhan. Aku akan baca setiap hari 20 pasal. Aku akan berdoa. Aku akan ikut di dalam pelayanan. Aku akan ikut dalam kegiatan doa semalam suntuk. Kemudian aku akan begini. Dia berusaha melakukan A, B, C, D, E, F, G. Supaya dia benar, supaya dia berkenan kepada Tuhan, supaya dia diterima, supaya dia dijawab, ditolong oleh Tuhan. Itu namanya kebenaran diri sendiri. Dan ketika kau lakukan itu dengan tujuan itu, aku tidak ngomong bahwa kita tidak boleh berdoa, no ya. Jangan. Kalau kita berdoa, kalau kita berpuasa dengan tujuan supaya kau bisa didengar, maka kau tidak akan pernah didengar. Karena kau tidak datang kepada Tuhan dengan kebenaran His righteousness. Kau nggak bisa datang kepada Tuhan kalau tidak dengan kebenarannya Tuhan sendiri. Kau nggak pernah benar, kau selalu gagal untuk hidup di dalam hukumnya, standarnya dia. Yesus yang berhasil hidup sesuai dengan itu, memberikan kebenaran miliknya kepada kita sebagai hadiah. Dan ketika kita tidak bisa menghargai kebenarannya Yesus, maka kita tidak pernah benar. Dan kita terus ditipu oleh iblis. Kamu perlu berdoa, kamu perlu pemberesan. Saya pernah melayani seorang anak Tuhan, ya enggak? Dia curhat sama saya, bukan cuma saya gitu ya. Dia curhat sama saya, dia cerita bagaimana keadaan begini. Dan seseorang menjelaskan kepada dia, oh aku lihat itu ya, wajahmu ini adalah ada kegelapan. Kamu itu perlu pemberesan di hadapan Tuhan. Ada apa? Kau coba lihat dosa apa yang kamu ada simpan gitu segala macam. Oh dikorek-korek. Saudaraku, Tuhan sudah membereskan semua dosa kita. Semua. Yang bahkan kita tidak tahu pun. Ya enggak? Yang sudah dilakukan dari masa kecil sampai semua. Bahkan yang belum kita lakukan, itu sudah ditanggungkan pada tubuh dia. Jadi nggak ada lagi yang nggak ditanggung oleh tubuh, ditanggung oleh Yesus. Semua sudah ditanggung, nggak usah dikorek-korek lagi. Nggak ada lagi, tidak ada lagi dosamu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi jangan lagi kita mengorek-ngorek, jangan lagi kita menuduh diri kita, jangan lagi kita. Tapi Tuhan, aku benar-benar, Pak, aku betul-betul 2 hari yang lalu aku jatuh dalam dosa. Aku mencuri uang perusahaan gitu. Okay. Yes. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan dosa itu pada dirimu sebagai dosa yang menerima hukuman itu. Dosa itu menghasilkan 5 kerusakan. Yang pertama, hubungan kita dengan Bapa rusak, roh kita terputus. Yang kedua, Adam diusir dari Taman Eden. Taman Eden berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Adam diusir, enggak ada lagi pemeliharaan kasih karunia. Yang ketiga, manusia hidup dalam kutuk. Terkutuklah tanah dengan bersusah payah kau akan cari rezekimu. Nah, dengan selanjutnya manusia hidup bukan dari hasil pemeliharaan Tuhan, tetapi dengan kekuatan sendiri. Yang keempat, manusia kehilangan kuasa tersebut. Dan kuasanya akhirnya diambil oleh si setan iblis jahat itu. Dan kemudian yang terakhir, manusia binasa, mati dalam kehidupan kematian kekal. 5 hal ini itu sudah dibereskan oleh Yesus. 5 hal ini tidak bisa dilakukan oleh manusia untuk memulihkan 5 hal ini. Nah ini sudah dibereskan, tidak ada lagi urusan 5 hal ini di dalam hukuman. Nggak ada lagi. Tuhan tidak pernah melihat ini. Kita ini semua dipulihkan. 5 hal ini sudah dipulihkan. Nggak ada hubungan sudah dipulihkan. Kita hidup dalam kasih karunia lagi. Tidak ada kutuk lagi. Kita menerima kuasa Roma 5 dan kehidupan kekal. Semuanya sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah kehilangan ini lagi. Selama kau tidak melepaskan kepercayaanmu di dalam Yesus. Amin, saudaraku. Tapi apakah ketika aku jatuh dalam dosa, aku tidak diperhitungkan lagi? Tidak diperhitungkan. Kalau gitu aku boleh hidup dalam dosa seenak-enaknya dong, gitu. Ingat.
Nanti kita akan belajar selanjutnya ya. Di dalam ini. Kita tidak bisa menggunakan kebenaran kita sendiri untuk kita bisa benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah datang kepada Tuhan dengan kebenaran kita. Orang Farisi datang kepada Tuhan dengan kebenarannya. Dia katakan, Tuhan, Engkau lihat aku, Tuhan. Aku tiap hari aku begini, aku begitu, aku berpuasa, aku bayar perpuluhan, aku begini, aku begini. Tidak seperti si pemungut cukai itu. Orang Farisi itu dikatakan, dia pergi dan tidak dibenarkan. Dia tidak benar di hadapan Tuhan. Padahal dia membayar perpuluhan. Padahal dia lakukan ini dan itu dan ini dan itu. Tapi dia tidak dibenarkan. Karena dia datang kepada Tuhan dengan kebenarannya sendiri. Hari ini Tuhan mau setiap kali kita datang dengan kebenarannya Yesus. Karena di dalam Yesuslah aku ini benar. Di dalam Yesuslah aku memiliki segala berkat yang dimiliki oleh Yesus. Di dalam Yesuslah semua penghukuman itu tidak ada di dalam aku. Makanya kita setiap kali datang kepada Tuhan harus di dalam Yesus. Tanggap Bapak Ibu. Tidak usah memikirkan tentang bahwa Engkau telah berkuasa. Kali ini pasti semoga aku kali ini diterima, didengar oleh Tuhan. Semoga Tuhan tolong aku. Sebab aku sudah bayar perpuluhan. Sebab aku sudah pelayanan. Sebab kamu terus berusaha menampilkan kebenaranmu di hadapan Tuhan. Berarti kamu berusaha hitung-hitungan kebenaran di hadapan Tuhan. No. Tuhan mau supaya kita mengerti. Kebenaran itu adalah hadiah. Bersyukurlah, mengucap syukurlah. Oleh karena Tuhan memberikan hadiah kebenaran itu. Mari kita lanjut. Orang benar, posisi orang benar, righteous ini begitu penting di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kau benar dan kau menyadari bahwa kau sekarang adalah benar, tidak ada lagi dosa diperhitungkan. Aku bersyukur Tuhan, aku hari ini orang benar. Ingat, dan tidak merasa tertuduh lagi dan tidak berusaha untuk berusaha menambahkan kebenaran. Ingat, tidak ada sesuatu apapun yang kau kerjakan bisa menambahkan posisimu menjadi lebih benar. Tidak ada. Kau sudah benar dan sangat benar, sudah cukup benar, cukup layak. Nggak ada lagi lebih layak lagi, lebih benar lagi, nggak ada. Apa yang kau terima dari Yesus itu sudah sangat benar dan kau adalah orang benar. Yakobus katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kau adalah orang benar. Yang pertama iblis mau menipu kita. Dia adalah penipu. Dia mau menipu kita seolah-olah kita belum cukup benar. Seolah-olah kita masih dosa. Kau jangan ngomong kau benar. Aku ingat benar. 4 hari yang lalu kau begini-begini. 3 hari yang lalu. Iblis selalu menuduh kita. Sehingga kita tidak percaya kita orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Dengan yakin itu bukan hanya yakin orang itu sembuh, tetapi yakin bahwa dirinya adalah orang benar. Tangkap saudaraku? Engkau perlu yakin bahwa aku ini orang benar. Tidak ada lagi masalah di mata Bapa tentang kebenaranmu. Engkau sudah sangat benar. Dan kau harus percaya. Tuhan katakan, kalau kau berdoa, kau minta sesuatu, berdoa kepada Tuhan. Gitu. Kau percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka kau akan menerima. Karena apa? Karena kau orang benar. Orang benar doanya sangat besar kuasanya. Amin. Dan kita tidak pernah menghasilkan kebenaran kita sendiri. No, kita bawa kebenaran Yesus. Ingat, yang kita miliki. Tuhan, aku bersyukur. Hari ini aku boleh datang kepadamu, memanggil engkau Bapa. Aku bersyukur bahwa aku adalah orang benar karena kau memberikan kepadaku melalui Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata aku minta apa saja kau menerimanya. Hari ini aku meminta sesuatu Tuhan. Kita minta dan kita percaya, kita pasti menerimanya. Karena apa? Karena aku orang benar. Amin, saudaraku. Doa orang benar. Saudaraku kalau baca di dalam Alkitab, saudara akan menyumpai. Kadang-kadang perlu baca bahasa Inggris. Sehingga saudara tahu antara truth atau righteousness. Bahkan dari perjanjian lama. Orang benar itu akan seperti cahaya fajar. Ya enggak? Semakin lama semakin terang. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang tadinya enggak begitu terang. Makin terang hingga rembang tengah hari.
Itu jalan orang benar. Jadi akan semakin terang. Keren orang benar ya, saudaraku ya. Nah, Yesus katakan demikian. Dalam Matius 6 ayat 31-33. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Seperti yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga. Tuhan memberikan satu pembandingan antara bangsa yang tidak kenal Tuhan. Yang pikirannya khawatir dan sibuk terus untuk mencari tentang apa yang mereka makan, minum, pakai. Dibandingkan dengan Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Bukan truth, His righteousness. Carilah dahulu kebenarannya dia. Kebenaran Yesus itu kau perlu. Ketika kau memiliki kebenarannya dan kamu mulai start hidup di dalam kerajaannya, dalam dimensi kerajaan. Hari ini saya nggak bahas di dimensi itu kan. Maka semuanya, semua kebutuhanmu akan ditambahkan padamu. Saya bilang tadi 5 hal tadi, salah satunya adalah kasih karunia. Taman Eden itu adalah cerita tentang pemeliharaan Tuhan. Segala yang terbaik, kasih karunia. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan semuanya baik. Setiap kali Tuhan menciptakan, dikatakan apa? Semuanya baik. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga. Semuanya itu sudah baik. Kalau dia taruh Adam di tengah-tengah dunia itu, Adam bisa survive. Amin, saudaraku. Tapi tidak cukup baik. Dan Tuhan buat lagi yang namanya Taman Eden. Segala yang the best ada di Taman Eden itu. Bahkan batu permata, emas, perak, semua ada di Taman Eden itu. Segala jenis buah-buahan, segala apapun yang terbaik ada di Taman Eden. Dan Tuhan buat Taman Eden dulu. Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di situ. Tapi sampai pada saat jatuh, itu dia dilempar keluar dari Taman Eden. Nah, ketika Tuhan pulihkan, Tuhan mau bawa kita masuk lagi ke Taman Eden. Ingat, dia mau bawa kita masuk dalam Taman Eden. Itulah kerajaan Allah. Waktu Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan itu, Mesir itu bicara tentang dunia. Fir'aun berbicara tentang penguasa dunia yaitu iblis, saudaraku. Dan Tuhan mau bawa ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah tanah pemeliharaan Tuhan. Tanah yang sudah Tuhan sediakan. Yang tadi pada zamannya Abraham, tanah itu gersang, tandus. Sehingga Tuhan ngomong sama Abraham, kau lihat utara, barat, timur, selatan. Kalau dia bisa lihat, artinya tempat itu gersang, kosong, gak ada apa-apa. Lihat ke utara, ke barat, ke timur, selatan, jalani. Semua yang dilihat oleh matamu itu, yang kau jalan itu, semuanya kuberikan kepadamu untuk keturunanmu. Tapi ketika sampai pada masanya Tuhan bawa keluar, itu sudah penuh dengan raksasa, orang-orang hebat gitu ya. Orang Moab, orang Amori, orang Enak, orang apa semua. Untuk apa? Untuk menggarap tanah itu dari yang gersang menjadi yang the best. Menjadi tanah yang penuh dengan susu dan madu. Itulah Taman Edennya bangsa Israel. Dan Tuhan bawa dia masuk ke situ. Saudaraku, ketika Tuhan membawa kita keluar dari dunia yang memperbudak kita, Tuhan berikan kepada kita kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tinggallah di dalamnya. Maka semuanya kau akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah. Kehidupan yang penuh kuasa. Kesembuhan, kemerdekaan, mukjizat, berkat yang limpah. Semuanya ada di dalam situ. Kau hanya perlu mencari, kau perlu mengetahui kerajaan Allah, kau perlu hidup dengan hukum-hukumnya kerajaan Allah, dan kau perlu datang dengan His righteousness. Maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Kau tidak perlu khawatir seperti orang yang tidak kenal Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Bapamu di sorga bertanggung jawab untuk memulihkan, untuk memberkati, untuk membawa engkau mengalami yang terbaik, kehidupan anak Allah. Amin, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita mengenal bahwa benar itu, posisi benar itu sangat amat penting. Dan kabar baiknya adalah bahwa kita semua sudah benar, dibenarkan oleh Yesus. Dan kita hanya perlu untuk menyadari bahwa aku sekarang benar. Jangan biarkan iblis menyesatkan kita. Ingat. 1 Yohanes 3 ayat 4. Kalau kita ini adalah orang benar, maka kita perlu hidup sebagai orang benar. Banyak orang
tidak memahami dia adalah orang benar. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalkan ada saya ini orang kaya misalkan. Saya melihat ada seorang anak jalanan gitu, ya enggak, anak gelandangan, ya enggak, namanya si A. Si A ini gelandangan, tinggal di bawah kolong jembatan, dan kemudian si A ini ngumpul lah sama gelandangan, ya enggak. Tinggal di bawah kolong jembatan, ya enggak, terus ngamen-ngamen, terus kadang-kadang mencuri, kadang-kadang merampok, dan kemudian dia hidup ngawur-ngawur, ya enggak ya. Dan kemudian kalau nggak ada duit, nggak ada ini, kadang-kadang mengais tong sampah untuk cari makanan, tong sampahnya restoran untuk makan makanan sisa. Kehidupannya sangat tidak menjanjikan. Sehingga ketika saya berjumpa dengan dia, saya kasihan sama dia, dan saya angkat dia jadi anak. Mau nggak kamu jadi anak bapak aja sudah? Kamu tinggal di rumah, kamu nggak usah tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal di rumah, di kamar yang bagus, kamu makan yang enak, makan yang limpah, kamu mau sekolah setinggi apapun, bapak kasih. Enak, kamu tak perlu hidup begitu susah lagi. Mau nggak? Mau. Oke, dia mau. Dia ketemu orang-orang, gelandangan, kamu gelandangan ya gitu. Dia bisa ngomong, no, aku sekarang orang terhormat. Aku bukan gelandangan, aku orang terhormat. Kau kan tinggal bawah kolong jembatan. Enggak, aku tidak tinggal di bawah kolong jembatan. Aku tinggal di rumah yang bagus. Kau kan makan, aku ingat kamu 3 minggu yang lalu kau ngais-ngais tong sampah. Enggak, aku sekarang bukan lagi gelandangan, bukan lagi gembel. Aku ini adalah orang terhormat. Dia bisa ngomong gitu karena apa? Karena dia udah dimerdekakan. Tangkap sampai situ? Nah sekarang pertanyaannya, bayangkan kemudian si A ini dia rindu, kangen sama teman-temannya yang sesama gembel itu, ya enggak? Dan kemudian dia kangen, kemudian dia mengunjungi temannya. Dan kemudian wah temannya asik begini begitu, wah gitu. Pokoknya dia melakukan kegiatan-kegiatan nakalnya mereka. Dan kemudian dia ikut-ikutan. Malam itu dia tinggal di bawah kolong jembatan lagi. Dan kemudian wah rame-rame gitu. Satu kali mereka lagi lapar-lapar, ngais tong sampah lagi. Dia sebenarnya bisa makan di rumah, tetapi dia karena ikut teman-temannya, dia ngais tong sampah juga. Ya enggak? Asiknya hidup seperti itu. Dan kemudian orang ketemu sama dia, kamu kan memang gembel kan? Aku lihat kamu sekarang ngais tong sampah. Aku lihat kamu tinggal bawah kolong jembatan. Kamu ngomong kamu orang terhormat. Mana? Saudaraku, kau tidak bisa ngomong kau orang terhormat. Kalau kau memang hidup kau menampilkan hidupmu sebagai gembel. Bukan karena kau tidak terhormat. Kamu bisa tinggal di rumah bagus, kau bisa makan di tempat yang bagus, tetapi kamu mau tinggal sebagai gembel. Dan kalau orang mengomongin kamu gembel, kau tidak bisa marah kepada orang itu karena orang bilang kamu gembel. Betul, saudaraku? Kau tidak bisa marah. Kamu yang menunjukkan dirimu adalah kehidupan gembel. Kamu ngais-ngais tong sampah, kamu tinggal di bawah kolong jembatan, kamu hidup nakal, kamu rampok, kamu curi, kamu seperti itu. Apa bedanya? Memang kamu begitu kan? Kita tidak bisa ngomong kita tidak gembel. Karena kita menampilkan hidup gembel. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada lagi dosa. Kenapa? Dia sudah hapus. Kita nggak ada lagi dosa di dalam diri kita. Jangan berbicara Tuhan tidak menghukum kita. Bukan. Tidak ada dosa untuk dihukumkan. Dan dosanya ada. Dosanya pindah kepada Yesus dan dihukumkan kepada tubuh Yesus. Ayat lanjut lagi. Karena setiap ayat 6 ya. Karena setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Anak-anakku, janganlah biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Inilah sebabnya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Tuhan ngomong, anak-anakku jangan biarkan orang menyesatkan kamu. Jangan biarkan orang menyesatkan kamu.
Jangan biarkan orang menipu kamu. Jangan biarkan pikiranmu tertipu. Dikatakan ayat 7, barang siapa yang berbuat kebenaran. Ini bukan truth. Ini adalah righteous. Dikatakan barang siapa who practice the righteousness. Yang mempraktekkan kebenaran itu adalah benar. Sama seperti Kristus adalah righteous. Seperti Kristus yang adalah benar. Orang yang mempraktekkan kebenaran itu adalah benar. Sama seperti, habis waktuku ya? Oh ya, maaf. Kasih aku waktu 3 menit ya, 3 menit ya. Barang siapa mempraktekkan kebenaran adalah benar. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita itu mempraktekkan. Saya ini adalah orang benar. Kalau orang benar itu tidak berbuat dosa. Orang terhormat tidak tinggal di bawah kolong jembatan. Orang terhormat nggak perlu mengais tong sampah. Orang benar tidak berbuat dosa. Dulu kamu tidak bisa bebas dari dosa karena dosa itu mengikat kamu. Sehingga setiap manusia keturunan Adam pasti berbuat dosa. Tetapi Roma 6 ayat 14 dikatakan kamu tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Dulu saya pengen lepas dari perjudian, tapi tidak bisa, jatuh lagi. Tapi sekarang kau sudah dimerdekakan. Ada benih ilahi, ada roh Allah, roh Kristus ada di dalam diri kita. Membuat kita merdeka, tidak dikuasai oleh dosa lagi. Tapi kita masih bisa jatuh dalam dosa karena kehendak kita sendiri. Waktu kita ditipu oleh iblis. Makanya Tuhan katakan kau perlu praktekkan bahwa kau itu adalah orang benar. Orang benar tidak berbuat dosa. Dan kau perlu praktekkan, kau adalah orang benar. Orang benar tidak perlu ditipu. Tidak akan ditipu. Kau belum benar, kamu tidak cukup kudus kau ini. Asalkan kita membenci dosa, kita tidak mencintai dosa, kita hidup sebagai kebenaran Allah, terus belajar. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh, kita terus belajar. Dosa kita tidak pernah diperhitungkan dan kita selalu benar di hadapan Allah. Dan ketika kita benar, nggak ada masalah dengan kehidupan kita. Tuhan akan membawa kita mengalami kehidupan yang terbaik. Amin, saudaraku.